warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama ada proyek chapter dengan nama proyek implementasi sistem manajemen layanan TI. Sponsor proyek manajer IT PT XY XZ. Tim proyeknya kami kelompok 5, tanggal dimulainya pada 21 Maret 2025 sampai dengan 21 Mei 2025. Latar belakang dari proyek ini adalah menghadapi tantangan dalam mengelola layanan TI, seperti pencatatan insiden yang tidak terdokumentasi dengan baik dan lambatnya penyelesaian masalah TI. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang dokumen perancangan proyek implementasi sistem manajemen layanan TI yang akan meningkatkan efisiensi dalam menangani permintaan layanan dan insiden TI. Tujuan proyek ini ada 3, yaitu menyusun dokumen perencanaan proyek TI Service Management System. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sistem layanan TI di PT XYZ dan meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam kerja tim dan manajemen proyek IT. Ruang lingkupnya ada 3, yaitu menyusun dokumen perencanaan proyek IT, pembuatan analisis kebutuhan sistem berdasarkan studi kasus PT XYZ, dokumentasi strategi implementasi sistem, tidak termasuk implementasi teknis sistem dalam tugas ini. Berikut adalah tabel tim proyek dan perannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Project Scope Statement. Nama proyek, implementasi sistem manajemen layanan TI. Project Manager, Fajar Arifin. Project Sponsor, Susilo Bambang. Tanggal mulainya 21 Maret 2025. Lalu tanggal selesainya 21 Mei 2025. Lalu deskripsi proyeknya, proyek implementasi sistem manajemen layanan TI merupakan inisiatif strategis PT XYZ untuk merancang dan merencanakan implementasi sistem manajemen layanan TI yang komprehensif. Proyek ini difokuskan pada tahap perencanaan dan dokumentasi, bukan implementasi teknis aktual. Lalu tujuan proyeknya adalah, tujuan utamanya, 1. Menyusun dokumen perencanaan proyek IT Service Management System yang lengkap dan sistematis. 2. Menganalisis kebutuhan sistem layanan TI di PT XYZ berdasarkan kondisi existing. 3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam kerja tim dan manajemen proyek IT. Lalu tujuan spesifiknya, 1. Mengidentifikasi gap dalam sistem layanan TI saat ini. 2. Merancang strategi implementasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Mengembangkan framework untuk pengelolaan insiden dan permintaan layanan. Lalu ada justifikasi keberadaan proyek. 1. Pencatatan insiden tidak terdokumentasi. Sistem catatan insiden TI yang tidak terstruktur menyebabkan kesulitan dalam tracking dan follow-up masalah. Lalu 2. Lambatnya penyelesaian masalah TI. Absence of proper service management proses mengakibatkan respon time yang tidak optimal. 3. Kurangnya visibilitas. Tidak ada sistem yang memberikan gambaran menyeluruh tentang status layanan TI. Lalu di sini ada table work breakdown struktur atau disebut WBS. Lanjut lagi untuk Abil. Abil. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dan requirements deliverables. Dokumen perencanaan proyek
terbagi atas 3. Format, dokumen tersebut dengan template standar. 2. Kelengkapan, mencakup semua aspek perencanaan proyek. Dan 3. Kualitas, sistematis, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan. Analisis kebutuhan sistem terbagi atas 3. Format, dokumen terstruktur dengan template standar. Kelengkapan, mencakup semua aspek perencanaan proyek. Dan kualitas, sistematis, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan. Lanjut, dokumentasi strategi implementasi terbagi atas 3. Praktis, dapat dijadikan panduan implementasi. Realistis, mempertimbangkan kondisi dan keterbatasan perusahaan. Terukur, memiliki timeline dan milestones yang jelas. Lanjut, daftar kriteria kesuksesan proyek terbagi atas 3. 1. Kriteria kualitas dokumen, kelengkapan dokumen, kualitas analisis, dan standar dokumentasi. 2. Kriteria proses dan manajemen, kerja tim, ketepatan waktu, dan pembagian peran. Dan 3. Kriteria hasil dan dampak, kelayakan implementasi, pemahaman stakeholder, dan kesiapan organisasi. Lanjut adalah tabel dari estimasi waktu WBS. Berikut adalah gambar diagram ION. Lanjut, ini adalah tabel dari Early Start atau ES, Early Finish atau EF, dan Late Start atau LS, Late Finish LF. Lanjut, ini adalah tabel dari Gantt chart. Lanjut, selanjutnya Niki Briana. Cost baseline. Berikut adalah tabel dari cost baseline. Daftar kualitas berikut adalah tabel dari daftar kualitas. Dan berikut adalah tabel dari stakeholder pengaruh low atau high. Dan di bawah ini adalah tabel dari metrik tingkat pengaruh dan tingkat ketertarikan. Dan ini adalah tabel dari metrik manajemen harapan. Identifikasi risiko proyek. 1. Teknis. Identifikasi risiko dari proyek yang dikerjakan. Performa breach, keamanan atau kehilangan data. Ketidakcocokan antara hardware dan software requirements. Downtime atau technical issue. 2. Manajemen. Proyek tidak selesai sesuai jadwal yang ditentukan. Biaya proyek melebihi anggaran yang disetujui. Komunikasi yang tidak efektif. Perubahan skop yang tidak terkendali. Distribusi sumber daya yang kurang tepat. 3. Sumber daya manusia. Kurangnya expertise untuk teknologi tertentu. Kurangnya pelatihan untuk end user. Kehilangan personel penting dalam proyek. Resistensi perubahan dari end user. 4. Eksternal. Supplier tidak deliver sesuai jadwal. Perubahan compliance requirement. Fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi budget. Force majeure. Berikut adalah tabel dari risiko secara ranking. Analisis kualitatif dampak dan penjabaran dari risiko. 1. Keterlambatan timeline. Dampaknya, penundaan go live, kehilangan kompetitif advantage, additional cost.
Detailnya dapat menyebabkan cascade efek ke proyek lain, mengurangi ROI, dan merusak reputasi tim. 2. Budget overrun. Dampaknya tekanan finansial, perlu approval tambahan, potensial pembatalan proyek. Detailnya dapat mempengaruhi cash flow perusahaan dan mengurangi investment di area lain. 3. Integrasi sistem yang kompleks. Dampaknya sistem instability, data inkonsistensi, user frustration. Detailnya dapat menyebabkan rework yang signifikasi dan mengurangi user adoption. Analisis penanggulangan dari setiap risiko. 1. Keterlambatan timeline. Strategi penanggulangan. Perencanaan proaktif, buat jadwal yang realistis dengan buffer waktu 15-20% untuk setiap milestone. Manajemen dependensi, identifikasi dan kelola critical path, buat contingency plan untuk bottleneck. Resource planning, alokasikan sumber daya, cadangan, dan cross-training tim untuk mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Early warning system, implementasikan sistem monitoring progres harian atau mingguan dengan dashboard real time. Agile metodologi, gunakan sprint pendek untuk deteksi dini masalah dan adaptasi cepat. Vendor management, diversifikasi supplier dan buat kontrak dengan penalty clause untuk keterlambatan. Lanjutkan dengan Febri. Budget overrun, strategi penanggulangan, budget control framework, implementasikan sistem approval berlapis untuk pengeluaran di atas threshold tertentu. Cost monitoring, gunakan earned value management untuk tracking real-time biaya versus progress. Kontingensi fund, alokasikan 10-15% budget sebagai manajemen reserve untuk unexpected costs. Scope management, implementasikan change control proses yang ketat untuk mencegah scope creep. Regular financial review, lakukan review bulanan dengan stakeholder untuk transparansi finansial. Value engineering, identifikasikan area optimasi biaya tanpa mengurangi kualitas deliverable. Vendor negotiation, negosiasi kontrak fixed price atau implementasi penalty clause. 3. Integrasi sistem yang kompleks. Strategi penanggulangan. Incremental integration, gunakan pendekatan phase integration daripada Big Bang approach. API standardization, implementasikan API gateway dan standarisasi protokol komunikasi. Data governance, buat master data management strategi dengan clear data ownership. Testing strategi, implementasikan comprehensive testing dengan automated testing. Documentation, maintain detailed technical documentation and system architecture diagram. Proof of concept, buat POC untuk critical integration point sebelum full implementation. Performance monitoring, implementasikan APM atau Application Performance Monitoring Tools. Rollback strategi, siapkan rollback plan dan blue-green deployment untuk minimize downtime. Kebutuhan barang dan jasa. 1. Kebutuhan hardware, server infrastruktur, aplikasi, database server, dan backup server. End user equipment, workstation, perpiece, mobile device, dan peripherals. 2. Kebutuhan software, sistem software, operating system license, database management system, and security software. Application software, Cure business application,
integration middleware, and reporting tools. 3. Kebutuhan jasa. Professional service, system integration service, customization, and development, and project management service. Support service, training service, maintenance, and support, and change management service. Scope of work. Hardware. 1. Hardware infrastructure. Deliverables. Server procurement, installation, configuration, network setup, and security implementation. Timeline-nya 8 sampai 12 weeks. Dependencies, data center redundancy, network infrastructure, resource, infrastructure team, vendor support. 2. Software implementation, deliverables, software installation and configuration, data migration, and system integration. Timeline-nya 12 sampai 16 weeks. Dependencies, hardware redundancy, business requirements, finalization, resource, development team, and business analyst. 3. Training service, deliverables, training material development, and user training session, dan administrator training. Timeline-nya 4 sampai 6 weeks. Dependencies, system completion, user availability, research training spesialis, subject matter expert. Berikut adalah tabel dari acceptance kriteria. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.